Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Logai Kurja. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dulu biar channel ini terus bermanfaat. Terima kasih Baraya Logai Kurja. Kali ini Logai Kurja sedikit sharing tentang menu baru, yaitu Sapras. Nah, di menu Sapras ini ada tiga submenu. Pertama tanah bangunan, kedua ruang, ketiga alat angkut dan buku. Di penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan di video tentang tiga komponen baru di aplikasi. Nah, di panduan Dapodik sudah terinci penjelasannya kaitan dengan tata cara pengisian di Sapras. Nah, bagaimana untuk mengisi data Sapras ini? Nah, secara singkat Logai Kurja akan sharing. Yang pertama itu lakukan validasi, ya. Validasi kaitan dengan Sapras. Nah, di sini data periodik. Nah, yang pertama dilakukan adalah menyalin data periodik. Kedua, melihat data invalid, ya, kaitan dengan kondisi yang belum terisi. Nah, ini data periodik. Nah, kita masuk ke menu Sapras, ke tanah dan bangunan. Di sini ada dua menu. Pertama tanah, yang kedua bangunan. Kita lakukan salin periodik. Itu ada di menu aksi salin periodik, ya. Kita tunggu. Oke. Lalu kita cek apakah tanah ini aktif atau tidak, ya. Tanah ini terinput berdasarkan sertifikat atau surat keterangan atau perdes yang diterima oleh sekolah, berapa luas tanah yang ada di sekolah itu, jadi yang tanah yang digunakan, ya. Nah, ini ditulis beberapa keterangan mulai dari nomor sertifikat, ya. Nanti dipinta nomor sertifikatnya, disiapkan ke kepala sekolahnya, dipinta. Lalu panjang, lebar, luas, ini diisi lengkap. Nah, kepemilikannya itu apakah milik, sewa, pinjam, bukan milik. Nah, milik itu berarti milik sekolah. Kalau sewa itu dari pihak ketiga. Kalau pinjam mungkin dari mana, ya, pinjamnya dari masyarakat. Nah, kalau bukan milik, nah, biasanya dari pemerintah desa, tanah desa. Nah, ini ditulis keterangan. Nah, keterangan, silakan informasikan keterangan kaitan dengan tanah tersebut. Nah, di menu aksi ini ada input NJOP. Nah, input NJOP ini kaitan dengan nilai tanah tersebut, ya. Jadi informasikan nilai tanah tersebut berapa, lalu klik simpan. Nah, jika sekolah memiliki dua lahan tanah, berarti di sini kita harus tambahkan lahan tanahnya, ya. Jadi tanah namanya siapa, sertifikat, panjang lebar. Nah, kalau cuma satu, berarti ini cuma satu. Nah, lalu untuk mengisi Sapras ini, sekolah harus memiliki denah, ya. Ini denah sekolah supaya diketahui
mana yang terkait bangunan, mana yang terkait ruangan. Contoh ini adalah satu bangunan. Nah, ini satu bangunan yang terdiri dari 6 ruang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini lahan tanahnya yang tergaris hitam, luas tanahnya. Lalu di luas tanah ini ada bangunan. Nah, ini bangunannya. Jadi ada yang, Pak, ini kenapa nggak bisa diklik, nggak aktif? Nah, ini harusnya di reload. Nah, kalau yang bangunannya nggak bisa diklik, nah itu lakukan reload aplikasi. Nah, ini kan kalau nanti ini kan tidak aktif gini ya, nggak bisa diklik, itu klik tanahnya, nanti ini bisa aktif lagi di bawah. Nah, bagaimana kalau yang tidak memiliki denah? Nah, mungkin ada sekolah yang aduh belum dibikin denahnya, kumaha. Nah, operator bisa melihat nanti dari citra Google Map ya. Nanti kita cari sekolah itu di web sekolah kita ya, di web sekolah kita itu cari sekolahnya. Nah, nanti buka data sekolahnya. Di bawah ini ada titik koordinat nanti ya. Nah, ini titik koordinat SD nya, kita direction langsung ke Google Maps. Nah, ini lokasi sekolahnya ya, sudah dititikkan. Kita pindah ke mode satelit. Nah, mode satelit. Nah, setelah masuk ke mode satelit, kita zoom ya. Kita zoom sampai maksimal terdekat ke atas sekolah. Nah, ini lokasi sekolahnya. Di sini ada 3 bangunan, 1, 2, 3. Nah, ini kita lihat datanya di sini. Ada berarti 1, 2, 3. Ada 3 bangunan. Nah, ini nanti di aplikasi di bawah ini di dalam satu luas tanah ini, ada 3 bangunan. Nah, berarti kita tambah lagi bangunannya di sini, bangunan apa saja. Nah, ini kita edit yang ini ya. Bangunannya, jenisnya bangunan ya. Bangunan itu nama bangunannya kita rubah menjadi bangunan atau ruang kelas ya. Ruang kelas, bangunannya itu digunakan untuk bangunan pertama. Nah, lalu panjang, lebar itu status kepemilikan, jumlah lantainya. Jika bangunan tersebut 2 lantai, itu diisi 2. Kalau 1 lantai isi 1. Lalu tanggal SK pemakai. Nah, ini harus diisi wajib. Jadi bangunan tersebut digunakan pada tahun berapa ya, diisi. Lalu setelah selesai disimpan. Nah, ini setelah tadi bangunannya tersimpan, sudah diisi lengkap panjang lebar. Nah, nanti kita lihat lagi denahnya. Nah, bangunannya ada berapa. Nah, contoh ini tadi yang SD Kiaran Nogeng itu ada 3 bangunan, 1, 2, 3. Nah, kita tambah lagi di sini, klik tambah ya. Kita isi bangunan, lalu bangunan 2 ya, STN Kiara Nogeng. Panjangnya berapa diisi ya, sesuaikan statusnya. Lalu tahunnya, contoh tahun 1980 lah contoh ya. Nah, ini digunakannya contoh, harus wajib diisi lalu disimpan. Nah, ini bangunan. Jadi ada 2 bangunan besar. Ini yang digunakan sekolah. Lalu di sini ada yang kecil. Nah, ini apakah
ini ruang kepala sekolah atau ruang apa, nanti dilihat di buku aset bangunan. Nah, kita tambahkan itu adalah ruang ini ruang rumah dinas kepala sekolah ya, atau apa sesuai yang ada di asetnya ya. Nah, ini diklik bangunan ya, bangunan ketiga, ini ruang kepala sekolah contoh. Nah, ini dibangunnya tahun berapa ya, ini diisi, sesuaikan, lalu tanggalnya diisi, ini lengkap ya, simpan. Nah, jadi sekarang kita punya tiga bangunan sesuai dengan denah yang ada di sekolah. Nah, lalu sesuai dengan hasil validasi tadi itu adalah input kondisi. Nah, kondisi bangunannya itu inputnya di sini, input. Nah, ini diisi inputannya, lalu diklik simpan. Nah, ini gagal kenapa, barusan masih kosong diisinya. Lalu bangunan ini dihasilkan dari blok drain mana? Nah, ini ada dihasilkan dari blok drain. Nah, ini ditambahkan, nanti pilih. Nah, ini ada DAK, dari DAK 2019 atau dari program mana. Nah, kalau belum ada, berarti di menu sekolahnya jenis blok drainnya belum diisi. Nah, gitu ya. Jadi ini kaitan dengan menu di tanah dan bangunan ya. Sekali lagi, sesuaikan dengan denah sekolah, berapa jumlah bangunannya, apa jenis bangunannya. Nah, atau kalau tidak memiliki denah, mungkin bisa dilihat dari citra Google Map ya. Itu mungkin sharing kaitan dengan tanah dan bangunan. Nantikan video selanjutnya kaitan dengan menu ruang dan alat angkutan dan buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di share, di comment, and di subscribe.